Shalom semuanya, apa kabar? Kembali berjumpa di dalam Renungan Rohani, Aku Percaya. Sangat bersuka cita kembali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dan di episode kali ini bersama-sama kita akan sedikit mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengucap syukur, berterima kasih untuk semua Bapak Ibu Saudara yang sudah selama ini mendukung, bahkan mendoakan dan menonton, menyaksikan, bahkan ikut bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan kami di dalam Renungan Rohani Aku Percaya. Dan biarlah semua konten-konten rohani, bahkan juga setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah saudara, Bapak Ibu dengar, boleh menjadi berkat bagi kita semua sekalian. Biar semua kesaksian-kesaksian yang indah yang Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan dan kita semua tentunya boleh juga menjadi berkat, menjadi motivasi yang benar dalam kebenaran firman Tuhan, iman yang besar bagi saudara dan saya untuk kita boleh melihat kehidupan yang baik, kehidupan yang bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama segera kita lihat Alkitab kita bersama-sama. Hari ini firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Demikian bunyinya, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Haleluya. Suatu hari saudara dan saya, kita juga akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bersama-sama memerintah sampai selama-lamanya. Orang-orang kudusnya Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini saya beri judul renungan pada hari ini, Focus on your own race, atau fokuslah kepada perlombaan hidup kita sendiri atau perlombaan hidup kita masing-masing. Terkesan mungkin kayaknya, Pak Pendeta, ya, bukankah kita juga harus peduli kepada orang lain? Bukankah kita juga harus kasih kepada orang lain? Dalam konteks ini, saudara, bukan berarti kita tidak hidup dalam kasih, bukan berarti kita tidak peduli atau tidak memperhatikan atau tidak punya rasa belas kasih kepada orang lain. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada saudara dan saya, fokuslah kepada janjinya Tuhan, fokuslah kepada perlombaan hidup yang sedang hari ini kita jalani. Mari saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara dan saya, kalau kita mulai dengan roh, akhirilah semua di dalam roh juga. Jangan sampai kita, mohon maaf, ketinggalan. Jangan sampai pintu ditutup, jangan sampai terlambat, jangan sampai tidak diberikan kesempatan lagi kepada saudara dan saya. Mulai dengan roh, akhirilah juga perlombaan hidup kita di dalam roh, dan suatu hari kita akan pesta kekal di dalam kerajaan sorga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya hari ini, ya saudara, fokuslah kepada perlombaan yang diberikan kepada kita dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada saudara dan saya. Jadi hari ini, mohon maaf, secara sederhana, ya, nggak usah sibuk mikirin urusan orang, nggak usah sibuk mikirin, si ini gitu, si itu begini, dan lain-lain. Kadang-kadang, ya mohon maaf, orang-orang ya terlalu sibuk memikirkan ini dan itu, padahal mohon maaf sekali lagi, belum tentu hidupnya juga sudah benar. Tapi hari ini kita akan sama-sama melihat, ya, jadi gimana kita fokus kepada perlombaan kita sendiri. So, how do we focus on our own race? Yang pertama, catat baik, percayalah sungguh-sungguh karena kita punya Tuhan yang sangat besar. Katakan amin. Haleluya. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yes. Amin. Saudara, saya teringat waktu Daud mau berperang dengan Goliat, saudara. Waktu dia menghadapi Goliat, Goliat datang menghadapi orang Israel dengan pedang, lembing, tombak, semua peralatan perang. Tapi Daud
berkata dalam 1 Samuel 17 ayat 45 dan 46, di sana saudara Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Allah Israel mempunyai Allah. Haleluya. Saudara, jangan tunggu besok, jangan tunggu bulan depan, atau mungkin tahun depan, tapi percayalah dengan segenap hatimu hari ini dengan sungguh-sungguh. Percaya saudara, bukan hanya percaya mengimani dalam hidup, hati dan kepala kita, tapi harus ada action yang benar di dalam kehidupan saudara dan saya. Bukankah iman tanpa perbuatan hakikatnya mati? Saya pernah mendengar sebuah kesaksian dari seorang ibu yang beribadah, ya saudara, sangat setia dalam beribadah, selalu berdoa, ikut doa pagi, dan sangat setia di ibadah di hari Minggu. Ibu ini seorang janda dan dia tinggal bersama dengan asisten rumah tangganya, tinggalnya di daerah yang cukup besar, perumahan yang cukup besar, dan ternyata rumahnya disukai oleh ada orang tiba-tiba datang saudara ke rumahnya dan mau membeli rumahnya, ya, tidak ada angin, nggak ada badai, tiba-tiba mau membeli rumahnya, dan ibu ini saudara bilang rumahnya tidak dijual. Singkat cerita, ya saudara, orang ini sangat menginginkan sampai memaksa ibu ini, dan apa yang terjadi, ibu ini dituntut. 1 bulan kemudian datang surat tuntutan dari pengadilan saudara, ibu ini dinyatakan bersalah. Hari-hari ini saudara, mari kita melekat pada Tuhan. Karena apa saudara? Dunia ini adalah dunia yang jahat. Orang benar bisa salah, orang salah bisa jadi benar. Saudara, dia datang ya di hari yang ditentukan di pengadilan. Sebelumnya dia setiap hari berseru, menangis, berdoa kepada Tuhan. Tapi hatinya sungguh percaya. Bukan hanya sungguh percaya, ya saudara, dia melakukan kepercayaannya dengan iman, dengan perbuatannya. Dia melakukan hal yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan apa yang ia percaya, imannya, ya saudara, dia mengurapi rumahnya setiap hari dengan kuasa sarana, kuasa minyak urapan yang ia terima dari gereja. Dan dia percaya rumahnya diurapi sesuai dengan firman Tuhan, mengajarkan bahwa diurapi ada kemuliaan Tuhan, ada hadirat Allah, maka segala yang jahat tidak berkuasa atas saudara dan saya dan segala milik kita. Dia datang, tetap datang saudara di acara pengadilan yang mengundangnya, dan dia juga berdoa sebelumnya, dia urapi ruangan pengadilan itu. Apa yang terjadi? Sang penuntut tidak hadir di acara pengadilan itu. Singkat cerita, perkara itu dimenangkan oleh ibu janda ini saudara. Doanya didengar Tuhan, imannya berharga di mata Tuhan. Haleluya. Hari ini saudara, mari ya lakukan imanmu juga dengan perbuatan baik, maka Allah berkenan atas kehidupanmu. Yang kedua, kekudusan mendatangkan mujizat dalam hidup saudara dan saya. Holiness works miracles. Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kekudusan memiliki tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi hari ini kalau saudara hidup benar, hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, saudara akan tuai semua berkat, semua kebaikan. Hidup kudus normal saudara. Hidup kudus, banyak orang yang berpikir, aduh ya kayaknya kekudusan itu momok. Tapi saudara, hari ini mari mulailah dengan sederhana, mulailah bersama-sama dengan Tuhan. Tolong saya Tuhan, berdoa minta Roh Kudus, kuasa Roh Kudus untuk menolong saudara dan saya. Dan saudara dan saya, kita akan melihat bahwa orang yang tangannya benar, hatinya benar, perkataannya benar, berkatnya disediakan di atas gunung Tuhan. Saudara, mari saudara dan saya, kita suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan, sehingga saudara dan saya mampu melewati setiap harinya bersama dengan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, bukan kuat gagah kita. Dan hari ini saudara dan saya, kita yang percaya, kita akan melihat bahwa kekudusan mengerjakan mujizat yang luar biasa. Engkau yang sakit sembuh, engkau yang lemah kuat, engkau yang gagal diberkati berhasil. Katakan amin saudara. Saya teringat ada seorang ibu namanya Ibu Foni. Dia tiba-tiba sakit dan divonis saudara ada tumor yang sangat ganas di belakang kepalanya. Dia datang saudara dengan kerinduan, dengan dengan bertobat saudara dalam ibadah. Dia minta didoakan dan support dukungan doa. Pendeta Pariaji mendoakan, diurapi kepalanya dengan minyak, dan besoknya hari Senin dia harus terbang ke Singapura untuk ada tindakan saudara. Kata medis ada operasi, harus operasi. Dia tetap akan datang saudara, tapi dia percaya ya saudara bahwa sesuai dengan doa Pendeta Pariaji, dan dia juga mengimani periksa dokter sudah sembuh, dan benar-benar terjadi. Sampai di Singapura dicek kepalanya, tidak ada tumornya, sudah sembuh, sehat
sehat sempurna, begitu saja hilang dan sembuh secara mujizat, secara luar biasa. Dan dia bersyukur bahwa dia sudah datang kepada Tuhan, mengakui semua dosa-dosanya, dan berjanji hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi hari ini saudara, kekudusan di dalam Tuhan memberkati hidup saudara dan saya, menyelamatkan saudara dan saya. Karena kekudusan adalah tiket kita untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Jadilah percaya, tetaplah kuat, tetaplah setia. Tuhan memberkati saudara dan saya. Shalom.